Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Inengah Supadmo, mahasiswa PPG Daljab 2020 LPTK Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Denpasar di kelas 12 Tata Boga C dengan nomor ujian 2020-06-03-32. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Ya, banyak yang belum. Karena gue lupa namanya itu ini namanya. Karena sudah sebagian yang ada yang sudah join, Bapak pelajaran hari ini akan mulai ya. Itu suara saya, Pak. Masuk semuanya masuk. Absen, Pak. Berisik. Oh, ya, jangan dulu ikut. Ya. Nah, selamat sore anak-anak. Absen saya gimana, Pak? Selamat sore. Ya. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Gimana kabarnya Wisnu? Mute deh, bye. Pandai nenek mute, weh. Ya. Nah, tolong fokus dulu. Ya. Tolong fokus. Ini pembelajaran hari ini supaya kalian itu bisa mengerti nanti, supaya tidak bolak-balik menanya. Ya, Bapak sudah tanyakan kabar kalian gimana. Di sini ketemu kembali di pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Ya, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, ya Bapak mulai mengaturkan. Ya, Bapak akan mengaturkan di sini panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, panganjali umat sudah kita aturkan. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya juga kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa terlebih dahulu. Bapak minta untuk Wisnu di sini untuk memimpin teman-temannya. Wisnu bisa mendengarkan suara Bapak? Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu, Wisnu, di meet ini. Melanjutkan pelajaran ini adalah campak. Dan saya berdoa. Oke. Terima kasih Wisnu sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, tapi sebelum Bapak lanjut, ini masih aja ada yang masih berisik nih, yang nggak mau mendengarkan. Tolong fokus dulu sebentar di mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Ya. Fokus, tolong di mute dulu, kasih Bapak dulu menyampaikan apa yang nanti kita akan bahas di sini. Yang lain tolong. Oke Pak, sambil jalan nih Pak. Masuk Ya. Bapaknya. Yang sambil di jalan tolong di mute dulu. Nggak masih pembelajaran ini, kalian masih di jalan. Ya Pak. Kalian tuh harus fokus. Oke Pak. Karena tadi sudah berdoa, untuk absennya hari ini tetap seperti biasa. Ngapa kayak gini? Yang lain tolong dengarkan. Berkali-kali di sini Bapak menginformasikan. Ya, berkali-kali Bapak di sini. Tolong diperhatikan, tolong didengarkan. Bapak. Ya. Nah, di sini Bapak absennya itu seperti biasa, ya. Absen anak-anak nanti absensinya di Google Form. Nanti Bapak kirim gininya, absensinya. Bapak sudah kirim. Nah, silakan nanti kalian itu absen di Google Form-nya. Ya. Ini sangat penting sekali absensinya. Jangan sampai kalian itu tidak mengabsen, ya. Jangan kalian juga tidak mengabsennya nanti.
Baik, materi yang akan kita bahas hari ini, materinya itu adalah Astanga Yoga dan Moksa. Astanga Yoga dan Moksa. Nah, bukunya sudah kalian bawa, nak? Bukunya udah dibawa? Oke, silakan dibuka dulu mute-nya. Bisa didengar? Sama Nah, materi yang sekarang akan kita bahas itu apa? Materinya apa? Bisa. Materinya itu adalah Astanga Yoga. Semoga. Oke. Bapak sekarang akan share screen. Nah, di sini Bapak akan share screen. Kok kecil ya? Nggak kelihatan, nak? Share screen-nya Bapak. Kelihatan. Nah, di sini Om Swastiastu tadi sudah. Nah, kita akan membahas di sini adalah Astanga Yoga. Oke, Astanga Yoga. Sebelum kita melangkah lebih jauh di materi, Bapak di sini ada sedikit penyampaian. Penyampaiannya kemudian dasarnya di sini adalah menganalisis ajaran Astanga Yoga untuk mencapai moksa. Nah, ini kemudian dasarnya, kompetisi dasar. Indikatornya. Nah, ini ada yang namanya indikator. Bisa dilihat, anak? Oke. Nah, ini bisa lihat indikator? Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, Kurang ini, Pak, hitam tidak kelihatan apa Pak. Ya, Udah, Pak, Kelihatan sudah, apa? Pak. nah udah ya. Ini indikator. Nah, yang pertama itu siswa Belum. mampu mengidentifikasi bagian-bagian Astanga Yoga dalam mencapai moksa. Yang kedua itu siswa mampu mengidentifikasi contoh bagian Astanga Yoga dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menafsirkan bentuk penerapan ajaran Astanga Yoga untuk pencapaian moksa dalam kehidupan sehari-hari. Ini indikatornya. Ini tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajarannya, geng. Melalui pembelajaran dengan metode diskusi ini diharapkan siswa memiliki sikap disiplin dan jujur sebagai wujud bakti kepada ide Sang Yang Diwasa. Yang kedua, mampu menganalisis ajaran Astanga Yoga untuk mencapai moksa serta menyajikan Astanga Yoga mencapai moksa dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuannya. Selanjutnya itu adalah penilaian. Nah, nanti di sini tuh Bapak akan kasih kalian itu penilaiannya. Penilaian. Penilaian di sini itu ada nanti 3 penilaian, ya. Di sini ada 3 penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua itu pengetahuan, yang ketiga itu adalah keterampilan. Di sikap ini ada 2, ada spiritual dan ada sosial, ya. Misalkan contohnya di spiritual, seperti tadi, seperti tadi kan itu berdoa, gimana sikap berdoa, ya, gimana kalian itu mengucapkan salam, nah, seperti itu contohnya penilaiannya. Itu masuk dalam penilaian Bapak di sikap spiritual, di sikap sosialnya, di spiritualnya, di sikap sosialnya kalian itu gimana rasa tanggung jawab sebagai siswa. Jadi sekarang mengikuti kalian lesumit, kalian itu sudah ikut. Tapi kalau sudah ikut, tolong nanti perhatikan. Kalau misalkan Bapak itu suruh diam, suruh dengarkan, jangan bermain, jangan bercanda, ini sikap dari sosial.
Itu yang pertama. Yang kedua itu penilaiannya adalah pengetahuan. Penilaian pengetahuannya, Bapak kirimkan kalian itu soal-soal. Nanti kalian itu jawab di Google Classroom. Bapak kirimkan soalnya itu di Google Classroom. Nanti kalian itu kirim kembali di Google Classroom jawaban kalian. Jangan sampai kalian itu tidak mengerjakan. Itu yang di penilaian yang di pengetahuan. Penilaian yang di akhir, yang lain kalau bisa didengarkan nggak nih? Ya pipinya lihat anggota lebar banget gitu. Oh, kayak batu gitu. Ini yang pakai ini tuh siapa yang masih ribut? Ya Pak, lanjutkan ya. Keterampilan. Angkat dongeng. Di keterampilan ya. Di keterampilan nanti ada diskusi. Ya, itu nilai keterampilannya itu ada diskusi ya. Gimana keaktifan kalian di dalam pelajaran ini, kita itu berdiskusi. Kita berdiskusi. Itu dari penilaian ya, itu dari penilaian yang nanti akan Bapak nilai kalian. Itu ada 3, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan ya. Bisa dimengerti anak? Rani, bisa dibuka mute-nya? Wisnu, bisa dengarkan? Bisa didengarkan, nak? Bisa didengarkan? Rani bisa mendengarkan? Pak, bisa. Wisnu? Sama. Nah, sebelum Bapak akan melanjutkan materinya, ya, itulah nanti dari penilaian, dari indikator, dari tujuan, ya, dari siasat. Karena itu sudah semua Bapak sampaikan. Nah, sekarang kita itu fokus ke yang namanya pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini topik hari ini pengertian Astanga Yoga. Dan yang kedua itu bagian-bagian dari Astanga Yoga. Mungkin sudah ada yang sempat membaca, mungkin sudah ada yang tahu apa itu pengertian dari sebelum kita masuk pengertian dari Astanga Yoga, pengertian yoga dulu. Rani mungkin bisa menyebutkan pengertian dari yoga. Wisnu? Pinatih bisa? Tolong dibuka mute-nya dulu. Ya Pak, saya mau nyoba Pak. Oh ya, silakan. Yoga adalah suatu seni untuk meningkatkan kesadaran diri, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pengertian yoganya. Itu pengertian yoganya. Yoga adalah suatu seni untuk meningkatkan kesadaran diri, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, bagus. Ada yang mau menambahkan lagi? Wisnu mungkin? Wisnu? Mau menambahkan? Ya, itu adalah yoga.
Nah, itu yang sudah dijelaskan oleh Pinatih itu sudah benar, sudah bagus. Ya. Tapi di sini yang perlu kalian ketahui, di dalam pelaksanaan yoga itu perlu kita perhatikan adalah gerak pikiran. Gerak pikiran, karena pikiran itu memiliki sifat gerak yang sangat liar, yang sangat sulit untuk dikendalikan. Agar terfokus dalam melaksanakan yoga, ada baiknya dipastikan bahwa pikiran dalam keadaan baik dan tenang. Itu ya. Tadi kan sudah dijelaskan yoga itu adalah suatu bentuk suatu seni untuk meningkatkan kesadaran diri. Untuk melakukan yoga ini langkah baiknya kita itu pikiran kita itu baik dan tenang. Itu yang perlu kita ginikan pengertian dari yoga. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Tidak. Nah, itu pengertian dari yoga. Mungkin Wisnu ada mau bertanya? Wisnu mau bertanya? Ada jenis yoga yang baik untuk diikuti, Pak? Coba bisa diulang, Wisnu? Wisnu, Pak, aku nih, Pak. jangan anak bermain. Tolong fokus dulu. Ikuti, Pak. Apakah ada yoga yang baik untuk diikuti? Nah, di sini Bapak jelaskan. Tadi Bapak sudah jelaskan, kalau kita itu mau melaksanakan yang namanya yoga, kita itu harus pikiran kita itu tenang dan baik. Di sini yoga yang baik kita itu lakukan itu ada 7. Yoga yang baik itu ada 7. Tolong didengarkan, Wisnu. Yang pertama itu adalah hatha yoga. Yang kedua itu adalah mantra yoga. Yang ketiga laya yoga. Yang keempat itu adalah bhakti yoga. Yang kelima itu adalah raja yoga. Dan yang keenam itu adalah jnana yoga. Dan yang terakhir yang nomor 7 adalah karma yoga. Ini adalah yoga yang baik untuk dilakukan. Yang mana saja Wisnu mau lakukan, ini boleh. Misalkan di hatha yoga, gerakan yoga yang dilakukan dengan posisi fisik asana, teknik pernapasan, pranayama, ini yang hatha yoga. Kalau di mantra, gerakan yoga yang dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci memberi rasa kebaktian dan perhatian yang terkonsentrasi. Ini ketujuh yoga yang dilakukan itu semuanya baik. Ada lagi, Wisnu? Baru sekarang kita itu pengertian dari Astanga Yoga. Ini pengertian dari Astanga Yoga itu adalah, mungkin Rani bisa membaca, menyebutkan? Bisa, Pak. Ya, silakan pengertian dari Astanga Yoga. Astanga Yoga Merupakan artinya apa tahapan yoga yang dilaksanakan dalam upaya mencapai moksa. Nah, siapa yang menjawab tadi? ulang, Pak. Ulang. Ya. Silakan. Astanga Yoga artinya 8 tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan yoga. Adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga yaitu yama, pengendalian, nyama, peraturan-peraturan, asana, sikap tubuh, pranamya, latihan pernafasan, pratyahara, menarik semua indrinya ke dalam, dharana telah memutuskan untuk memusatkan diri dengan Tuhan, dhyana mulai meditasi dan merenungkan diri serta nama Tuhan, dan samedhi telah mendekatkan diri menyatu atau kesendirian yang sempurna atau
merealisasikan diri. Itu Pak. Ya, artinya itu sudah disebutkan sampai yang namanya bagian-bagiannya ya, dari Rani. Nah, di sini kan Astanga Yoga, pengertian Astanga Yoga itu adalah 8 tahapan yang dilakukan dalam upaya mencapai moksa. Itu ada tahapan. Ya, kalau kalian itu mau, misalkan kan gini, Bapak kasih contoh dulu. Di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan ini kan kita itu sekarang itu kegiatannya banyak. Pasti kita itu berpikiran, kita itu mumet, capek dan lain sebagainya. Apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita itu besoknya kembali beraktivitas supaya fresh, bisa anak-anak lakukan yang namanya Astanga Yoga. Astanga Yoga ini adalah 8 tahapan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai moksa. Ya, di 8 tahapan ini ya, ada bagian-bagiannya. Tadi sudah disebutkan oleh Rani. Rani yang sudah menyebutkan yang pertama itu, tahapan yang pertama itu apa ya Rani tadi? Mute-nya buka. Yama Pak, pengendalian. Panca Yama Brata. Yama Brata di sini Panca Yama Brata itu ada 5 dulu. Nah, kalian itu ginikannya itu ada 5 yang tahapan yang pertama. Ini tahapan sebenarnya tahapan-tahapan Astanga Yoga. Tapi kita bahas dulu yang pertama, Panca Yama Brata. Di sini di sana itu yang pertama itu Yama. Di Panca Yama Brata, kalau Panca itu berapa? 5. Panca itu 5. Ya, Panca Yama Brata adalah 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa kecuali. Kalau kalian tuh mau melaksanakan tahapan-tahapan Astanga Yoga, Yama ini kalian itu lakukan dulu. Kelima ini pengendalian diri ini. Yang pertama, siapa tahu pembagian yang pertama? Panca Yama Brata? Purnami? Tunggu Pak. Haisma. Apa? Haimsa. Yang pertama itu adalah bagiannya Haimsa. Ya, Haimsa itu tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Yang kedua itu adalah Satya. Ya, yang kedua itu Satya atau kejujuran. Kalian itu harus jujur. Yang ketiga Asteya. Ya, Asteya itu pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya. Ini pantang. Selanjutnya itu Brahmacharya. Ya, itu berpantang kenikmatan seksual. Yang selanjutnya yang kelima itu adalah Apigraha. Ya, pantang akan kemewahan. Dia itu pantang akan kemewahan. Nah, itu bagian-bagian dari Panca Yama Brata. Selanjutnya Niyama. Niyama juga sama. Ada Panca Niyama Brata. Sini ada Panca Niyama Brata. Pembagiannya itu juga 5. Ya, pembagiannya itu 5. Siapa yang mau bisa sebutkan? Putra Binateh? Bisa? Bagian yang pertama itu adalah Soca, Santosa, Tape, Swadhyaya, ya, dan Api Pradana. Nah, itu yang terakhir. Selanjutnya itu adalah asana. Nah, di sini asana, pembagian Astanga Yoga itu asana. Yang selanjutnya asana itu adalah sikap sempurna, pranayama pernapasan, pratihara, dharana, dhyana, dan yang terakhir ini adalah samadhi. Samadhi di sini. Ini adalah yang terakhir adalah samadhi. Ini adalah bagian-bagian dari Astanga Yoga. Yang Bapak juga
perjelas kalian, kalau kalian tuh mau melaksanakan tahapan Astanga Yoga, ini yang pertama ini laksanakan dulu, yang kedua laksanakan dulu, ketiga dan keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan, yang terakhir itu semadi. Semadi itulah yang paling terakhir. Kalau sudah kalian itu semuanya ini lakukan, hidup kalian itu pasti akan merasakan yang namanya hidup moksa. Bisa mengerti? Bisa. Ini kalian tahapan-tahapannya yang Bapak bilang tadi. Yama, ini pancayama. Ini asana pengendalian, Ini pranayama, pengaturan napas. Pratihara, penarikan seluruh indera objek. Gimana kalian itu seluruh indera objek itu, kalian itu harus fokus dalam satu objek. Karena mengendalikan pikiran kalian itu tidak boleh terputus-putus, harus suatu objek pada konsentrasi. Mediana, suatu keadaan di mana harus pikiran tertuju pada jangan tanpa terputus-putus suatu objek yang sudah ditentukan. Yang terakhir itulah yang kesadaran tertinggi adalah sampai samadhi. Ini yang terakhir. Kalau sudah semuanya kalian itu lakukan, yang terakhir ini pasti akan tercapai. Itu dulu anak-anak untuk penjelasan dari ini. Dari Astanga Yoga. Sekarang kalian itu bisa simpulkan. Nah, cari kesimpulannya dari tadi. Simpulannya. Sebelum nanti Bapak akan kasih kalian itu soal dikerjakan nanti. Udah? Nah, sebelum ke kesimpulan, apakah sudah semuanya mengerti? Rani? Wisnu? Udah Pak. Udah? Udah, Pak. Nanti Bapak kirim soal sekarang, ya. Bapak kirim soal, tolong nanti dikerjakan. Nanti kalian tuh kirim kembali ke Google Classroom, ya. Ini Pak. Pak share video, silahkan lihat videonya di grup kalian, tolong itu didiskusikan. Udah Pak, sudah dilihat Pak. Sudah? Udah. Itu tolong didiskusikan. Kalau kalian itu merasa capek dan lelah, apa yang seharusnya kalian itu lakukan? Nah, coba Bapak tanya untuk Rani dulu. Kalau misalkan kalian capek, yang mana nanti dipakai? Ini diskusi. Oh ya Pak, bisa masukkan nilainya ke diskusi. Gimana Pak? Coba ulang pertanyaannya Pak. Kan sudah lihat videonya. Makanya perhatikan. Tuh kata Wisnu katanya perhatikan. Misalkan kalau Rani itu merasa capek, lelah, apa yang harusnya Rani lakukan? Ini kita berdiskusi. Pak. Istirahat. Sudah pasti istirahat. Kalau di istirahat itu supaya pikiran Rani itu tenang, apa yang Rani lakukan?
Merenung. Merenung. Renung, Pak. Itu Iya. jawabannya. Berarti gininya nilainya Rani itu kurang. Berarti Rani itu tidak fokus tadi. Apa yang Pak sampaikan di video itu, oh saya tuh capek, saya tuh gini, pikiran saya kurang tenang. Apa seharusnya saya lakukan? Yang harus dilakukan Rani itulah melaksanakan yang namanya yoga. Udah. Iya, itu seharusnya. Iya, Pak. Kalau Wisnu juga Aku udah nggak merenung bisa dan gini. Iya. Kalau capek dan lainnya cuma merenung dan lain sebagainya. Oh, ada yang tidur gitu. Oh, enggak bagus gitu. Ya itu nanti tolong didiskusikan, karena ini juga waktu ya, karena juga waktu. Sekarang Bapak itu simpulkan dari materinya Astanga Yoga kan dari awal Bapak sudah gini kan, dari pengertian yoga, ada yoga yang baik, ada Astanga Yoga, ya karena ini kebenturan dengan juga waktunya pelajarannya sudah untuk hari ini sudah habis. Ya Bapak simpulkan di sini. Kesimpulannya di sini yang penting yang Pak tanyakan di diskusi tadi sama Rani, sebenarnya ini berlatih yoga dapat setiap pribadi kembali kepada diri sendiri dengan meningkatkan fokus pikiran. Praktek Astanga Yoga mengajarkan kita untuk bergerak melalui pikiran kita dalam menyatukan kesatuan batin dan realisasi yang mendalam dengan Astanga Yoga. Jiwa, roh, dan pikiran menjadi tenang, bersemangat, santai, dan tidak terbebani. Ya. Itu yang ininya kesimpulannya. Artinya Bapak di sini suruh kalian itu untuk yang namanya melaksanakan yoga. Di pelajaran hari ini tidak boleh kita itu cuma yang namanya mendengarkan saja, tapi Bapak minta kalian itu untuk melaksanakan di rumah. Ada pertanyaan anak-anak? Sebelum gini Pak tutup. Tidak ada? Pandai mungkin? Pak. Kalau tidak ada, ya materi ini nanti akan Bapak lanjutkan minggu depan ya. Materinya akan Bapak lanjutkan minggu depan karena sekarang waktunya itu sudah mau hampir habis. Ya. Tadi Bapak sudah diskusi dengan Rani dan lain sebagainya. Tolong nanti apa yang Bapak sampaikan tolong dilakukan di rumah, dipraktekkan ya. Tolong dipraktekkan. Dan ingat juga Bapak sampaikan juga untuk maaf ya tadi terputus karena zoomnya gini, waktunya habis. Bapak akan lanjutkan lagi sedikit. Tadi kan Bapak sudah bilang suruh kalian ingat nanti absensinya ya, absensi. Ingat apa yang Pak sampaikan tadi itu tidak bisa kalian itu cuma dengarkan saja ya. Tidak bisa dengarkan saja, kalian itu harus mempraktekkan. Tadi kan Bapak sudah bilang sama Rani, kalau kita itu keadaan capek, pikiran mumet dan lain sebagainya, apa yang kita itu harus lakukan? Lakukanlah kita itu beryoga. Kita di sini kan sudah yang namanya itu mempelajari yang namanya Astanga Yoga. Yang mana aja bisa dipakai. Tadi sudah di awal Pak jelaskan yoga. Wisnu bertanya yoga yang baik dilakukan yoga apa aja Pak? Itu ada 7, silakan itu dipakai ya. Nah ini karena sudah jam juga seperti yang Pak bilang tadi, sudah jam, waktunya sudah mau selesai dari materi yang dari awal, dari pengertian, dari pembagian Astanga Yoga. Apakah ada mau ditanyakan lagi sebelum Pak akhiri di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Rani mau bertanya lagi? Tidak, Pak. Sudah paham. Wisnu? Pandai? Aman, Masih Pak. Pandai mau Aman. bertanya, Pak. Pandai mau bertanya. Yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Aman, Pak. Saya udah dengerin dengan seksama tadi di jalan. Oke, susah. Tapi
tidak boleh cuma didengerin saja, tapi ini harus dilaksanakan atau dilakukan di rumah masing-masing. Ya, kalau kamu mau pemula tidak boleh apa yang Pak sampaikan tadi Dengerin itu dulu. itu dijalankan. Ingat Dengerin, absensinya, ingat absensinya, ingat kalian itu tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Ingat istilahnya pakai yang namanya protokol kesehatan ya, supaya kita itu terhindar dari yang namanya penyakit. Ya, sementara kita itu semuanya selamat dimanapun kita itu berada, tetap yang namanya kalian itu jaga kesehatan. Udah bisa Pak, kalau boleh lanjutkan? tahu absennya di mana Pak ya? Ya nanti Bapak kirim lagi absennya ulang. Nah, Wisnu nanti Bapak suruh ini nge-share absennya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri sampai di sini karena tadi sudah di awal kita itu mengucapkan penganjali, sekarang kita mengucapkan Rama Santi. Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Santi. Bukan gitu, Bro. Lama